Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita. Kita berada di bulan suci Ramadan. Kita diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Bahkan kita bisa menjalankan segala aktivitas di bulan Ramadan. Betapa beruntungnya orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan. Dia bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah satu bulan yang selalu ditunggu-tunggu. Bahkan para sahabat dulu, as-salafus sholih, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka sudah minta kepada Allah agar mereka diberikan usia sampai kepada bulan Ramadan. Dan kita adalah orang yang beruntung saat ini, karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan di mana diwajibkannya puasa Ramadan, di mana kita diberikan segala kebaikan di bulan ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, dan keuntungan dari puasa bulan Ramadan itu adalah akan kembali kepada orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala setiap memerintahkan, maka keuntungan bagi orang-orang yang menjalankan perintah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan salat, akibat baik dari sholat itu akan kembali kepada orang yang menjalankan sholat. Allah memerintahkan puasa, maka akibat baik dari puasa itu sendiri akan kembali kepada orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sementara Allah tidak diuntungkan sedikit pun dari kebaikan orang-orang. Sehingga kalaulah kita mau ambil satu kesimpulan, bagi Allah, manusia seluruh dunia ini beriman, maka Allah tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Ataupun orang-orang di dunia ini kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah satu orang pun, maka Allah tidak pernah dirugikan dengan kufurnya orang-orang yang berada di muka bumi ini. Karena setiap kebaikan akan kembali kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan, dan setiap ketidakbaikan itu akan kembali kepada orang-orang yang menjalankan ketidakbaikan. Demikian juga dengan puasa Ramadan. Orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan beberapa kebaikan. Bahkan kebaikan tertinggi akan Allah berikan kepada mereka yang berpuasa, yakni la'allakum tattaqun. Mereka pasti, kata Allah, akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa adalah merupakan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedudukan yang melebihi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah siapa yang paling takwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasa Ramadan adalah sebuah proses yang Allah berikan kepada umat Islam untuk menjadi manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan proses ketakwaan ini, tentulah kita akan menghadapi beberapa tahapan
ataupun kita harus menjalani beberapa hal selama menjalankan puasa Ramadan ini, supaya puasa Ramadan ini bisa mendatangkan hasil yang maksimal, yakni kualitas yang baik yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, berkaitan dengan ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, kata Allah. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Artinya, orang-orang yang beriman itu akan selalu menyisihkan waktunya untuk bangun di sepertiga malam. Sebab waktu yang paling Allah tunggu-tunggu untuk doanya seorang hamba adalah ketika seorang hamba datang kepada Allah di sisa 1/3 malam. Karena tidak ada jarak, tidak ada penghalang antara doa orang yang meminta kepada Allah di sisa 1/3 malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Teringat hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, kana yanzilu ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit bumi fi sulusil akhir, di sepertiga akhir setiap malam. Maka Allah ketika itu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah pada saat ini ada hamba-hambaku yang mau bertobat? Maka apabila ada, maka tobatnya akan aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah pada saat ini ada hamba-hambaku yang memohon ampunan? Maka siapapun yang memohon ampunan pada saat ini akan aku ampunkan dosa-dosanya. Dan yang ketiga, apakah ada hamba-hambaku yang saat ini meminta kepadaku, kata Allah, maka setiap permintaannya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terus ada pada sisa 1/3 malam di setiap malam yang kita lalui. Nah, Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat karena kita semuanya insya Allah terbangun di sisa 1/3 malam untuk melaksanakan ibadah sahur. Dan ketika kita akan melaksanakan sahur ataupun sesudah makan sahur, di situ ada waktu yang tersisa menunggu datangnya waktu subuh. Dan waktu itulah waktu yang paling istimewa, waktu yang paling baik untuk kita bertaqarrub kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon kepada Allah segala ampunan, segala kebaikan, karena kita berada di waktu yang tepat. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sepertiga malam inilah sesungguhnya Allah betul-betul menunggu kapan hamba-hambanya akan datang memohon kepada Allah, kapan hamba-hambanya akan datang meminta kepada Allah. Karena hebatnya Allah, ketika hambanya meminta, Allah itu sangat senang. Ketika hambanya datang merangkak kepada Allah, Allah itu sangat senang. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu datang meminta kepada Allah, terutama di sisa 1/3 malam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara syarat orang agar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang aman, bighairi hisab, tanpa hisaban, yakni orang tersebut harus bangun di sisa 1/3 malam, wan nasu niyam, di saat orang-orang sedang terlelap tidur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu bil lail wan nasu niyam, salatlah kalian di waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur. Maka disitulah kunci yang akan Allah berikan kepada orang tersebut untuk bisa menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hadis Rasulullah mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Engkau bisa masuk surga dengan selamat. Engkau bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa hisaban yang sulit. Hisabnya akan sangat mudah. Nah, berkaitan dengan hisaban ataupun perhitungan amal, ada hisaban yang sulit, ada hisaban yang mudah. Pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisaban yang sulit dan apa yang dimaksud dengan hisaban yang mudah?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hisaban yang mudah itu ketika dosa-dosa kecil tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisaban yang sulit itu ketika setiap dosa termasuk yang sekecil apapun Allah hitung, maka itu adalah hisaban yang sangat sulit. Sebab bisa dipastikan orang tersebut, kata Rasulullah, bakal jadi orang yang celaka. Karena segala amalnya, segala dosanya yang kecil sekecil apapun akan dihitung. Itu adalah termasuk hisaban yang sulit, hisaban yang berat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita harus memperbanyak qiyamul lail, bangun tengah malam untuk bermunajat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama ahli tasawuf itu sampai mengatakan bahwa sepertiga malam itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh ahli surga. Artinya para ahli surga itu selalu menggunakan sisa waktu sepertiga malam akhir untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah membatasi permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, silahkan kamu minta apa saja, maka Allah akan kabulkan. Dengan demikian, setiap doa kita akan Allah kabulkan. Setiap permohonan kita akan Allah kabulkan. Cuma masalah waktu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang khalifah, ada seorang gubernur, dan gubernur tersebut yakni pernah mengalami satu masa di mana masa-masanya yang sangat indah itu bagi orang-orang kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik. Khalifah tersebut pernah mengalami satu masa ketika datangnya waktu malam, maka khalifah tersebut ataupun gubernur tersebut, seorang amir tersebut selalu tidak bisa ditemui oleh rakyatnya. Dan kemudian hal itu diadukan oleh rakyatnya kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Dan ditanyalah oleh Umar ibn Khattab, apa yang kamu lakukan sehingga kamu tidak mau menerima keluhan rakyat kamu ketika datang waktu malam? Maka seorang gubernur tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, betul, kami tidak menerima tamu di waktu malam. Karena kami hanya ingin menghususkan waktu itu kami bagi menjadi dua. Yakni siang adalah waktu pengabdian kami kepada rakyat, kami mengurus rakyat kami. Sedangkan waktu malam kami gunakan waktu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kami khususkan di waktu malam hanya untuk Allah. Sehingga mohon maaf, katanya, kami tidak menerima siapapun di waktu malam karena waktu itu kami gunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, seorang gubernur bisa seperti itu membagi waktu sehingga siangnya hanya untuk manusia dan malamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk meraih ketakwaan kita di bulan Ramadan, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, dikurangi tidurnya, perbanyak ibadahnya, perbanyak bangun di waktu malamnya, perbanyak aktivitas kegiatan ibadah di waktu malam supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-18. Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Di waktu menjelang subuh mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ampunan ataupun istighfar, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ampunan itu seperti apa sesungguhnya? Ampunan di dunia itu seperti apa? Dan ampunan di akhirat itu seperti apa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ampunan ataupun maghfirah di akhirat itu adalah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ampunan di dunia, kata Rasulullah,
adalah ketika dosa-dosamu, ketika kesalahan-kesalahanmu, ketika aib-aibmu Allah tutupi dari orang lain, sehingga tidak ada orang yang tahu tentang aibmu, tidak ada orang yang tahu tentang kejelekanmu. Maka sesungguhnya engkau sedang mendapatkan ampunan ataupun magfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena aibmu, dosamu, ketidakbaikanmu, kejelekanmu Allah tutupi dari orang lain. Dan itu adalah bagian dari ampunan. Itu adalah bagian dari magfirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ampunan ini menjadi sangat mahal? Bahkan Allah meminta kepada kita supaya datangnya itu bil ashar, waktu sahur gitu ya. Waktu menjelang subuh. Karena memang disitulah waktu yang sangat indah, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu hambanya di waktu itu. Dan kemudian kenapa itu kita harus beristighfar? Karena istighfar itu untuk membersihkan dosa. Sementara ketika orang masih mempunyai dosa, dia tidak akan bisa memasuki surga. Karena surga itu tempat yang suci, yang hanya ditempati oleh orang-orang yang suci, yang bersih dari dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, kata Rasulullah. Setiap orang punya dosa, setiap orang punya kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu ada kesalahan. Setiap anak Adam itu pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan orang-orang terbaik dari orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Sehingga kalau tidak ada manusia yang terbebas dari dosa, berarti manusia dituntut untuk selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah akan ampuni dosa kita ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan selalu membukakan pintu maaf bagi orang-orang yang meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, apabila di dalam hati orang tersebut ada seberat dzarrah, seberat biji yang sangat kecil, bahkan debu yang terkecil ada di dalam hati dari rasa sombong, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalaulah kita bayangkan dosa yang sangat kecil saja bisa menghalangi orang masuk surga, bagaimana dengan dosa-dosa yang besar? Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kepada kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hal yang paling dicintai, ahabbu dzikri al-istighfar. Zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah al-istighfar. Zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika orang tersebut meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena tidak ada satu orang pun yang terbebas dari dosa, maka orang harus meminta ampunan dari dosa yang pernah ia lakukan. Dan disinilah Allah membukakan rahmatnya. Disinilah Allah membukakan segala kebaikannya kepada manusia. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha. Kalaulah tidak dengan fadilah Allah, kalaulah tidak dengan kebaikan Allah, kalaulah tidak dengan kemurahan Allah, dan kalaulah tidak dengan rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak akan ada satu orang pun di antara kalian yang bersih dari dosa. Walakinnallaha yuzakki may yasha, akan tetapi Allah akan bersihkan dosa orang-orang siapa yang Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak, maka orang tersebut akan Allah bersihkan dari dosa-dosanya. Kalau kita melihat dan mengkaji sedikit tentang ayat yang tadi dibacakan, kalau kata Allah tidak akan ada satu orang pun yang bersih dari dosa kecuali dengan rahmat Allah dan kebaikan Allah,
berarti sesungguhnya segala yang kita lakukan dari ibadah kita itu sebetulnya cuma ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita tentunya tidak akan bisa membeli surga Allah, kata Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya ibadah kita ini tidak akan bisa membeli surga. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, bagaimana dengan ibadah engkau, wahai Rasulullah? Apakah ibadah engkau juga tidak akan bisa membeli surga? Kata para sahabat. Rasulullah SAW kemudian menjawab, betul wahai para sahabat, ibadah aku pun tidak akan bisa membeli surga. Subhanallah, kalaulah ibadah Rasulullah saja tidak bisa membeli surga, bagaimana dengan ibadah kita? Dan kemudian para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu apa yang akan bisa membawa kita ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, yang akan bisa membawa kita ke surga adalah rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita intinya bagaimana kita membukakan pintu rahmat. Segala kebaikan yang kita lakukan intinya adalah bagaimana kita bisa mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bagaimana kita bisa membuka supaya Allah mencintai kita, bagaimana kita berusaha supaya Allah menyayangi kita. Dengan cinta Allah, dengan sayang Allah, maka kita bisa menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita harus selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang kita perlihatkan ataupun dosa yang kita sembunyikan. Maka kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu yakin bahwa Allah akan selalu mengampuni dosa orang-orang yang datang kepada Allah untuk memohon ampunan dari segala dosanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, kata Allah, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan, yakni orang tersebut haruslah bisa memperbanyak istighfar ketika datang waktu sahur. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang bertakwa itu adalah di sebagian hartanya dia selalu menyisihkan lisaili wal marhum untuk orang-orang yang meminta-minta dan untuk orang-orang yang tidak meminta-minta. Artinya orang yang bertakwa itu akan selalu menyisihkan sebagian hartanya lisail untuk orang yang meminta. Orang yang meminta berarti dia sedang membutuhkan. Dan dia tidak akan meminta kecuali dia membutuhkan. Tapi yang paling harus kita waspadai adalah kita harus berusaha menyisihkan sebagian harta kita ini untuk orang yang membutuhkan tapi tidak mau meminta karena malu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rasa imannya membentengi sehingga dia lebih bertahan untuk lapar daripada meminta kepada orang lain. Dan inilah kata Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata lisaili wal marhum, memberikan untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Karena banyak orang yang ketika dia lisaili wal mahrum, lisaili wal mahrum untuk orang yang meminta dan orang yang memang tidak meminta. Karena banyak orang yang dia butuh tapi dia tidak meminta karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Allah memberikan rizki kepada kita, maka sisakanlah dari rizki kita untuk orang-orang yang meminta-minta karena mereka sangat butuh. Ataupun sisakan juga untuk orang-orang yang tidak meminta-minta tapi dia sangat membutuhkan. Maka ketika kepedulian sosial ini kita pupuk selama bulan Ramadan ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah sesungguhnya yang merupakan predikat tertinggi ataupun gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi
berkaitan dengan puasa Ramadan dan apa yang harus kita lakukan selama menjalani puasa di bulan Ramadan ini, kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.